السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونثني عليه الخير كله. وأما بعد، الحقيقة كان يغمر بالشوق عندما قالوا لي أنك ستأتي إلى هذا المسجد، لأني أتيت إليه من قبل، والآن ازددت تعلقا وحبا شديدا بهذا المسجد وآلي عندما رأيتم يرحبون هذا الترحيب الطيب المبارك، فشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الطيبة. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa tahun sebelumnya beliau juga datang ke sini dan itu menambah rindu ketika beliau datang ke Indonesia untuk kembali ke masjid ini. Dan ketika beliau datang ke masjid ini, bertambahlah cinta beliau, bertambahlah keterikatan beliau dengan masjid ini ketika melihat jamaah sekalian menyambut beliau, menyambut salah satu perwakilan daripada saudara-saudara kita yang ada di Gaza dengan sambutan yang sangat baik. أتعلمون في أي يوم رمضان نحن؟ الذي يعرف يجيب لا بأس. في أي يوم من رمضان نحن؟ Ada yang tahu hari keberapa Ramadan, malam keberapa Ramadan malam ini? نعم. تخيلوا أننا في اليوم التاسع من رمضان. هذا رمضان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر. Ya, jemaah sekalian, kita sudah memasuki malam ke-9 Ramadan. Artinya sudah ada kurang lebih 8 Ramadan yang kita sudah lalui. Dan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bahwa merugilah orang yang mendapati Ramadan, di mana kita setiap sebelum Ramadan kita berdoa, sampaikanlah saya ke Ramadan. Merugilah orang yang mendapati Ramadan sementara dia tidak diampuni dosa-dosanya setelah keluar dari Ramadan. تخيلوا يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في كل ليلة من ليالي رمضان هنالك عتقاء من النار، ونحن في اليوم التاسع. هل الله عز وجل اعتقنا من النار وكتب لنا جنة عرضها السماوات والأرض أم لا؟ Bayangkan jemaah sekalian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Ramadan bahwa di setiap malamnya Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan hamba-hambanya daripada api neraka di setiap malam Ramadan. Dan apakah tidak termasuk orang yang dilepaskan daripada api neraka dan kemudian nama kita dicatat sebagai يسرع مشيا ويسرع الخطى لهذه الجنة. Siapa yang menginginkan surga, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya yang mana surganya itu seluas langit dan bumi. Maka barang siapa yang ingin kemudian tercatat namanya sebagai penghuni surga, maka bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. سنتحدث عن أوصاف هذه الجنة. فالجنة لا يوجد فيها تعب ولا جوع. Kita akan membicarakan tentang sifat-sifat surga. Bahwasanya surga itu tidak ada kecapean di dalamnya, tidak ada lelah di dalam surga. وفيها ما تشتهيه الأنفس، يعني أي شيء تحبه ستجده هنالك بأفضل مما تتمنى. Dan apa yang diinginkan oleh setiap jiwa itu ada di dalam surga. Bahkan lebih dari apa yang diinginkan oleh sebuah jiwa, oleh setiap jiwa, dia akan mendapati lebih daripada apa yang diinginkannya. وهذه الجنة ترابها أي تراب الجنة من زعفران كما هذه نبتة غالية جدا. Bahwasanya tanah yang ada di
itu berasal dari za'faran. Za'faran kata Syekh adalah sesuatu yang mahal. هذا الزعفران قيمته تشبه قيمة الذهب. Za'faran ini nilainya seperti emas. وهنا في أندونيسيا ترون كثيرا من سيقان الأشجار، فسيقان أشجار الجنة من ذهب. Kita sering melihat pohon-pohon. Nah, pohon-pohon di surga itu adalah pohon-pohon yang tangkai-tangkainya itu berasal dari emas. وهذه الجنة بناياتها وبناؤها من طوب، ولكن هذا الطوب لبنة من ذهب ولبنة من فضة. يا لجمال هذا الجنة. Dan bangunan-bangunan yang ada di surga itu adalah bangunan-bangunan yang mewah. والله عز وجل في الجنة يبدلنا أجساما غير هذه الأجسام البارية المتعبة، سيعطيك جسدا لا يتعب وأجمل. Dan di surga nanti Allah akan mengganti jasad-jasad kita yang sekarang kita pakai ini, karena jasad kita adalah sebuah pakaian. Allah akan mengganti di surga nanti dengan jasad yang tidak akan merasakan kelelahan. وفي هذه الجنة يسكن الحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan di surga nanti ini yang paling istimewa adalah yang mana di surga nanti ada Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي هذه الجنة الله عز وجل قال للذين أحسنوا الحسنى زيادة. قيل في تفسير هذه الآية الزيادة هي رؤية وجه الله عز وجل. Dan di surga nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Hanya untuk orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan orang-orang yang masuk surga nanti akan mendapatkan kebaikan dan tambahan. Tambahan yang dimaksud di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. هذه الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن تستطيع الشرب منه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. هذه هي الجنة التي أمرنا الله عز وجل أن نسرع إليها. Dan surga ini memiliki banyak sungai-sungai, dan sungai-sungainya adalah sungai yang bisa langsung diminum airnya, sungai yang ada mengalir di dalamnya, di antaranya madu-madu, lalu kemudian susu. Kita bisa langsung minum di sungai-sungai yang ada di surga nanti. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الجنة. قولوا آمين. Dan semoga Allah menjadikan kita semua penghuni surga. ولكن قيل في اللغة العربية لكل غنمة غرمة، يعني لكل غنيمة وأمر كبير غرامة يجب أن تدفعها، يجب أن تجتازها. Dan di dalam sebuah kata Arab mengatakan bahwa setiap suatu hal yang besar ada harga yang harus dibayar. Setiap sesuatu yang istimewa ada sesuatu yang perlu kita persembahkan untuk membeli sesuatu yang mahal tersebut. فقال الحديث حفت الجنة بالمكاره، أي الأمور الصعبة، وحفت النار بالشهوات، وتعرفون ما هي الشهوات. Jannah itu didapatkan dengan sesuatu yang dibenci oleh jiwa, sesuatu yang mencapekkan, melelahkan, dan neraka didapatkan dengan cara sesuatu hal yang diinginkan oleh jiwa. فعندما قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إلى آخر الصفات، ولكن يهمنا هنا في هذا الموطن الصفة الأولى. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Ketika Allah berfirman untuk bersegera untuk mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala, di ujung ayat Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Yang mana surga itu, yang mana kita diperintahkan untuk bersegera untuk menemui, untuk
mendapatkan surga itu diperuntukkan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa Bapak Ibu? Untuk orang-orang yang bertakwa. Yang mana ayat setelahnya menjelaskan siapa itu orang-orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dan seterusnya. Adalah mereka yang mengeluarkan hartanya, yang menginfakkan hartanya di saat sempit, di saat luas, di saat dia memiliki harta yang banyak, maupun di saat sempit ketika hartanya berkurang sebagaimana sebelumnya. الذين ينفقون في السراء والضراء إن أنفقت في السراء فأنت من الشاكرين وإن أنفقت في الضراء أي في حال عسرك الله عز وجل قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله يعني الذي ضيق عليه رزقه ولا يجد بركة في رزقه فلينفق ليجد هذه البركة. Dalam ayat tersebut, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya dalam senang maupun ketika sempit. Yang dimaksud ada dalam ayat tersebut, ketika orang yang menginfakkan hartanya ketika luas, ketika hartanya banyak, maka orang yang berinfak tersebut disebutkan sebagai orang yang bersyukur. Namun orang yang ketika dia sempit kemudian dia menginfakkan hartanya, dengarlah sebuah ayat dalam Al-Quran, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang rezekinya itu disempitkan, mungkin dulunya memiliki harta yang banyak lalu kemudian setelahnya hartanya makin sedikit, maka hendaklah dia menginfakkan dari apa yang Allah telah rezekikan kepadanya. فلان تعال هذه الجنة لك يا فلان هذه الجنة لك. نعم هنالك صفة ينادى بها الرجل إلى الجنة وينادى من الجنة أي يا فلان أقبل على هذه الجنة. ما هي هذه الصفة؟ يقول رسولنا الكريم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة. Nanti di akhirat kelak ada yang secara khusus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, ta'ala, ya fulan, wahai fulan, kemarilah masuk ke dalam surga. Ada sifat-sifat orang-orang tertentu yang dipanggil namanya kemudian hari di surganya Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang ini? Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginfakkan hartanya az-zawjain, yang berpasangan, misalnya dia menginfakkan ingin menginfakkan 100.000, lalu kemudian dia menginfakkan 200.000, dia ingin menginfakkan sebuah motor misalnya, dia menginfakkan 2 motor, maka ketahuilah orang ini yang akan dipanggil namanya secara khusus di surganya Allah Subhanahu wa taala. ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصص طويلة منها قصة سيدنا عثمان. Ada salah satu sahabat yang terkenal, Sayyidina Uthman. Beliau ingin menceritakan bagaimana Sayyidina Uthman ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. عندما هاجر الصحابة والرسول إلى المدينة لم يكن هنالك بئر ليشرب منه إلا بئر روما الذي هو بئر لشخص يهودي. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah tidak ada satu sumur pun yang didapati oleh kaum muslimin, atau satu sumur pun yang ada pada saat itu kecuali sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. فهذا اليهودي وكعادتهم لم يكن يسمح للمسلمين أن يشربوا من هذا البئر إلا لأموال طائلة. Dan sebagaimana tabiat seorang Yahudi ingin selalu mempersulit kaum muslimin, maka dia tidak mengizinkan kaum muslimin untuk meminum dari sumur tersebut. فهنا أتى سيدنا عثمان رضي الله عنه واشترى هذا البئر ووصل الخبر إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Lalu datanglah Sayyidina Uthman, sahabat Uthman radhiyallahu taala anhu, membeli sumur, satu-satunya sumur pada saat itu, membeli sumur dari seorang Yahudi. Lalu kemudian kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني قد غفر له ما تقدم منه.
Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Utsman radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadisnya bahwa Utsman tidak akan pernah merugi setelah ini, tidak akan pernah merugi setelah dia menginfakkan hartanya membeli sumur dari seorang Yahudi tersebut. Artinya Utsman telah diampuni dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang. غزة لقد تدمرت بشكل كلي، فلقد تدمر من غزة 70% من مبانيها. Dan Gaza pada hari ini setiap hari dibombardir. Tentunya sebelum gencatan senjata, setiap hari dibombardir. Dan saat ini Gaza hanya tersisa bangunan yang tersisa kurang lebih 30%, dan mereka hidup di tenda-tenda yang sangat rapuh. قد قتل أكثر من 100,000 طفل وولد صغير. Dan telah syahid di antara anak-anak mereka itu ada sekitar 100.000 anak-anak atau 100 lebih anak-anak yang ada di sana. غزة أصبحت شوارعها مقابر لسكانها. Dan jalan-jalan yang ada di Gaza telah menjadi pekuburan umum untuk rakyat yang ada di Gaza. وأصبحوا هؤلاء الشرفاء يبحثون عن كسرة خبز صغير، يبحثون عن شيء يسدون به جوعهم. Dan orang-orang yang tersisa ini, rakyat Gaza yang sekarang berada di sana, sedang mencari makanan yang bisa mengganjal perut mereka, sedang mencari sesuatu, sepotong roti yang mungkin bisa menjadi iftar mereka, yang menjadi sahur mereka. غزة 2 مليون، لم يبقى هنالك شخص في بيته إلا وذهب إلى خيمة صغيرة في العراء البادية. Gaza yang saat ini, yang mana kurang lebih 70% bangunannya sudah hancur, tidak satupun di antara mereka yang tinggal di dalam rumah-rumah mereka. Mereka semua hidup di tenda-tenda yang sangat rapuh.